Sesuai judulnya, jadi saya akan membahas tentang pengantar virologi. Sebagai pendahuluan, jadi virus itu merupakan parasit intraseluler obligat. Apa itu artinya? Jadi intraseluler. Jadi virus ini menginfeksi ke dalam sel, gitu ya. Intraseluler terus obligat itu dia mutlak memerlukan. Obligat itu bahasa Latin artinya mutlak. Jadi virus itu memerlukan inang untuk bisa berkembang biak, gitu ya. Parasit ini kan eh, merugikan, gitu ya. Jadi parasit intraseluler obligat bisa dikatakan bahwa virus mutlak membutuhkan inang untuk berkembang biak, gitu ya. Jadi parasit itu ada dua, misalnya ada parasit yang fakultatif sama parasit obligat. Fakultatif ini dia tidak butuh inang, dia masih bisa hidup. Contohnya misalnya nyamuk, ya nyamuk kan juga parasit, dia hanya menempel di kulit kita kalau ingin mengisap darah, gitu ya. Kalau virus dia butuh inang untuk dia berkembang biak. Kalau dia bukan inang, kalau dia tidak dapat inang ya dia cuman seperti butiran debu gitu aja ya. Tuh, jadi dia mutlak memerlukan inang untuk hidup. Kemudian karakteristik yang kedua dia mengandung DNA atau RNA saja dan kod protein. Ini ya garis bawahnya itu dia mengandung DNA saja atau RNA saja, bukan keduanya. Ya. Ini dia beda sama makhluk hidup yang memiliki DNA sama RNA ya, bakteri, jamur, manusia, hewan, tumbuhan itu dia memiliki DNA sama RNA. Kalau virus itu hanya DNA saja atau RNA saja yang dibungkus oleh kod protein. Makanya saya kan bilang seperti butiran debu, soalnya ya cuman ini DNA kemudian dilapisi oleh kod protein. Ukurannya lebih kecil ya, 20 sampai 14.000 nanometer. Oleh karena itu dia kisaran hidupnya itu luas ya. Jadi inangnya tuh mulai dari bakteri yang kecil itu dia bisa eh, parasit di situ, bakteri, kemudian jamur, manusia, hewan, tumbuhan apalagi ya. Bisa dikatakan kisaran hidupnya luas itu seperti itu. Kemudian virion, partikel virus lengkap, sempurna, dan telah berkembang penuh serta bersifat infeksius. Jadi virion ini dikatakan kalau dia sudah dapat inang, kemudian dia beranak pinak, yaitu namanya virion. Partikel virus lengkap, sempurna, dan telah berkembang penuh serta bersifat infeksius. Jadi seperti itu. Sejarah virus, jadi virus ditemukan tahun 1883 oleh Adolf Meyer. Ya, ini infeksi yang disebabkan bakteri yang lebih kecil pada getah tembakau. Kemudian tahun 1892, Dimitri Ivanovsky, getah tembakau disaring toksin dan bakteri yang sangat kecil. Gitu ya. Jadi dia nyaringnya. Kemudian tahun 1897, Martinus Benjernik menemukan Contanium vivum fluidum, cairan hidup pembawa penyakit. Baru tahun 1898, Lovell dan Frost menemukan penyakit mulut dan kaki pada sapi. Kemudian tahun 1935, Wendell Meredith Stanley mengkristalkan partikel penyakit mosaik dari tembakau itu. Kemudian baru tahun 1939 oleh K.A. Kausde, Foucault dan Ruska memvisualisasikan virus dalam mikroskop elektron. Jadi baru dapat virusnya, gambaran virus yang lengkap itu baru tahu ditemukan tahun 1939 setelah ditemukan adanya mikroskop elektron. Kemudian ada hipotesis virus. Jadi peneliti itu pengen mengungkapkan virus itu berasalnya itu dari mana gitu ya. Ini ada dua teori yang muncul. Yang pertama yang mengatakan bahwa komponen sel inang yang secara otonom. Dia mengatakan bahwa dia serupa gen yang memiliki kemampuan hidup. Ya. Kemudian teori yang kedua menyatakan bahwa berasal dari organisme intrasel obligat namanya Chlamydia. Chlamydia ini bakteri yang dia memang parasit obligat ya, dia butuh inang untuk hidup gitu. Yang dia bermutasi membentuk virus seperti itu. Kemudian kita lihat perbandingan antara virus dan bakteri. Jadi bakteri intraseluler itu ya parasit intraseluler virus ya, kalau bakteri dia tidak. Dan bakteri ini kalau tidak ada inang ya dia bisa hidup, dia bisa memanfaatkan alam untuk kondisinya untuk bertahan hidup ya. Kalau virus enggak, kan sudah saya katakan dia obligat. Jadi mutlak membutuhkan inang untuk hidup. Membran plasma bakteri ada sedangkan virus tidak ada. Pembelahan biner ya, bakteri ya, virus tidak. Melewati filter bakteri tidak, virus ya. Jadi kalau sterilisasi misalnya tidak tahan pemanasan seperti protein itu kan tidak tahan panas. Kalau dia dikasih pemanasan kan rusak gitu ya. Bisa di apa namanya
sterilisasi pakai penyaringan, tapi penyaringannya ini hanya untuk menyaring bakteri yang tertinggal gitu ya. Jadi virus dia tidak memiliki DNA atau RNA sekaligus, itu bakteri ya, sedangkan virus dia tidak. Metabolisme bakteri ya, virus tidak. Ribosom ada, virus tidak ada. Ini yang dikatakan ya. Jadi virus itu butuh inang. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ribosom. Ribosom kan fungsinya untuk sintesis protein. Makanya dia harus butuh inang untuk hidup gitu ya. Butuh inang untuk hidup, untuk dia mensintesis proteinnya gitu. Sensitivitas terhadap antibiotik iya, sedangkan virus dia tidak. Ya, ini perlu dipahami juga. Jadi orang yang terkena flu itu kan rata-rata disebabkan oleh virus juga, virus influenza gitu ya. Jadi tidak ada gunanya minum antibiotik gitu ya. Karena kemungkinan virus influenza itu eh, influenza yang diderita oleh manusia itu disebabkan oleh virus yang tidak mempan oleh antibiotik gitu ya. Sensitivitas terhadap interferon dia bakteri tidak, virus ya. Jadi interferon itu protein. Ya, jadi interferon itu protein yang disintesis oleh makhluk hidup ya bertulang belakang gitu. Jadi kalau ada virus masuk, interferon akan memakan virus ini gitu. Jadi ada yang mengatakan kalau virus itu makhluk setengah hidup setengah mati gitu ya. Kenapa dia katakan demikian gitu ya? Karena kalau dia tidak ada lingkungannya untuk tumbuh ya, dia hanya butiran debu gitu ya. Dia hidup kalau dia masuk ke dalam inangnya tadi saya katakan, karena tidak ada komponen untuk bertahan hidup, berkembang biak, salah satunya ribosom gitu ya. Kemudian ini struktur virus yang sederhana. Jadi ada dua macam virus ya, virus telanjang sama virus bersampul. Virus telanjang atau non-envelope virus. Jadi dia ada DNA atau RNA. Kemudian untuk melindungi DNA atau RNA ini dia butuh kapsid. Kapsid itu kod protein yang melindungi DNA sama RNA. DNA sama RNA ini kan penting. Yang infeksius dari virus itu DNA atau RNA-nya gitu ya. Kapsid ini kumpulan dari kapsomer. Jadi satu unit ini yang bulat-bulat satu itu namanya kapsomer, kumpulan dari kapsomer membentuk kapsid. Kapsid ini terbuat dari protein gitu ya. Sedangkan virus bersampul ini ada struktur tambahan. Jadi dia selain DNA atau RNA, kemudian yang dilapisi oleh kapsid, kumpulan dari kapsomer, ini satu butir namanya kapsomer, kumpulan dari kapsomer namanya kapsid. Ini ada struktur tambahan namanya envelope. Ya, kalau kapsid ini terbuat dari protein, envelope ini terbuat mayoritas dari lemak. Nah, lemak kemudian juga ada protein sama karbohidrat gitu ya. Tapi mayoritas dia mengandung lemak, kemudian ini ada spike. Kalau spike ini mayoritas komposisinya karbohidrat. Ini fungsinya untuk menempel ke inang spike. Kemudian tipe virus pada kapsid. Jadi virus itu dibedakan berbagai macam gitu ya. Yang paling umum yang dijumpai itu virus berdasarkan kapsidnya. Kapsid tadi kan kumpulan dari kapsomer yang melindungi materi genetik dari virus DNA atau RNA. Yang pertama virus helix. Virus helix ini dia bentuknya seperti helix ya. Seperti peluru, ini contohnya pada virus rabies ya. Jadi kan seperti peluru helix karena DNA atau RNA-nya itu bentuknya gini seperti kumparan, sehingga kapsidnya juga menyesuaikan dari DNA atau RNA-nya gitu, membentuk kumparan, membentuk helix. Contohnya pada virus rabies, kemudian ada virus polihedral, contohnya pada poliovirus gitu ya. Jadi ini seperti banyak sisi-sisinya, segitiganya, namanya polihedral. Kemudian ada virus bersampul, seperti yang dikatakan tadi, dia ada sampulnya, envelope-nya yang mayoritas mengandung lemak gitu ya. Kemudian ada satu tambahan namanya spike. Kemudian ada virus kompleks. Virus kompleks ini bentuknya seperti kompleks ya, sangat kompleks ya, ada kepalanya, kemudian ada leher, kemudian ada penjerapnya gitu ya. Contohnya pada bakteriofaga. Kalau virus bersampul contohnya pada virus influenza. Isolasi, kultivasi, dan identifikasi virus. Jadi untuk isolasi, kultivasi, dan identifikasi virus itu dapat dilakukan menjadi 3, in ovo, in vivo, sama in vitro. In ovo itu pada telur berembrio ya. Sekali lagi dia telur tapi harus ada embrionya. Kalau telur-telur yang seperti kalian masak jadi telur ceplok itu tidak bisa ya, jadi harus ada embrionya gitu ya. Kemudian ada hewan hidup in vivo, biasanya yang hewan hidup yang digunakan itu primata, tapi sekarang sudah mulai ditinggalkan gitu ya, karena kan ini berhubungan dengan kehewanan gitu ya. Nanti kan kalau kita mengembangbiakan di hewan kan hewannya ya mati gitu ya. Jadi yang paling banyak digunakan itu telur berembrio sama yang terakhir kultur sel. Jadi kita
mengembangbiakkan sel dulu, baru kalau selnya sudah tumbuh sempurna baru diinfeksikan oleh virusnya. Ya, biasanya ini tujuannya untuk membuat vaksin gitu ya. Jadi vaksin kan dibuat dari virus yang dilemahkan. Jadi kita harus mengembangbiakkan virusnya gitu ya. Virus kan berbahaya, kenapa harus dikembangbiakkan kan gitu. Ya, satu tujuannya yaitu untuk membuat vaksin ya. Kita bahas sedikit ya yang tadi secara in ovo. Jadi in ovo itu sekali lagi pada telur berembrio gitu ya. Telur embrio ini ada embrionya gitu. Kemudian ini ada bagian-bagian dari telurnya yang bisa disuntikkan virus. Ini ada struktur pada telur, ada namanya chorioallantoic membran. Di sini kita bisa menyuntikkan atau mengembangbiakkan virus pada herpes simplex, poxvirus, sama rosarcoma virus. Kemudian di sini ada kuning telur ya. Kuning telur ini bisa dikembangbiakkan virus herpes simplex. Kemudian ada bagian dari telur namanya amniotik. Ya, ini bisa dikembangbiakkan virus influenza sama mumps virus. Sedangkan di bagian allantoic ini kita bisa mengembangbiakkan influenza virus, mumps virus, Newcastle disease virus sama avian adenovirus ya. Jadi syaratnya dia selain harus ada embrio, itu ada kelembapannya. Ya, kelembapannya itu 60 sampai 65% dan yang terakhir itu dia harus SPF. SPF itu apa? SPF itu specific pathogen free. Jadi harus bebas dari patogen. Yang dapat kalau ada patogen ya bisa ini mempengaruhi dari pertumbuhan si virus itu sendiri. Kalau in ovo itu karena di telurnya itu ada bagian-bagian khusus yang bisa ditumbuhi oleh virus ya. Kita biasanya itu pakai candling box untuk mengetahui tadi yolknya itu sebagian mana, kemudian chorioallantoic bagian mana, embrio bagian mana, nanti kita tandai pakai candling box, bisa ketahui bagian-bagiannya. Setelah ditandai seperti ini, kan ada gambar pensilinin baru kita suntikan virusnya di sini. Seperti itu. Kalau secara in vivo tadi dikatakan dia hewan hidup ya, biasanya pada hewan primata. Ini contohnya pada HSV, herpes simplex virus ya, dia disuntikan di ganglion pada matanya gitu ya. Seperti itu. Kalau in vitro itu dia di kultur ya pada sel. Jadi ini pada jaringan ya, jaringan akan terdiri dari kumpulan sel. Ya, untuk memisahkan kumpulan sel ini kita butuh enzim ya. Enzimnya ini dia memisahkan sel-sel ya. Setelah sel-sel dipisahkan baru kita tumbuhkan di Petri atau biasanya pakai tissue culture flash gitu ya. Di selnya nanti tumbuh di sini. Ini kan masih sedikit. Kita tumbuhkan selnya nih, kita tambahkan serum, tambahkan apa namanya yang mempengaruhi pertumbuhan seperti vitamin, kemudian kita tambahkan oksigen, CO2, kelembapan dan sebagainya supaya selnya ini tumbuh ya. Yang tumbuh ini yang kita gunakan, sedangkan yang bertransformasi tidak ini kan yang satu lapis ini yang berlapis-lapis ini kemungkinan dia cenderung ke sel kanker, tidak digunakan. Yang digunakan itu yang selapis saja. Ini yang secara in vitro. Sekian pengantar dari virologi, semoga bermanfaat.